Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun kamu berada? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali lagi hari ini bersama saya Nopal dalam program Cawisan Ceramah Tausiah Agama Islam yang akan membawakan tema-tema menarik seputar kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu bahwa secara umum sedekah itu adalah wajib bagi umat Islam. Dan juga sedekah itu bisa membawakan efek ataupun dampak yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan telah hadir narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Wakil Ketua 1 Basnas Kota Palembang, yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Teguh Sobri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Bagaimana antusias masyarakat Palembang Ustadz untuk berzakat? Mulai tren naik. Mulai naik lagi Ustadz ya? Iya, apalagi sudah mulai beraktivitas masyarakat. Iya, betul. Alhamdulillah. Dan telah hadir juga Al-Ustadz guru kita pada sore hari ini, yaitu pimpinan pesantren IGM Al-Ihsaniyah, yaitu Ustadz Sopwatillah Mozaib SOSI. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya? Baik, dan sesuai dengan apa yang Nopal sampaikan tadi bahwa sedekah itu adalah hal yang baik Ustadz. Iya, dan bisa membantu banyak orang pastinya. Seperti tema kita hari ini yaitu sedekah menolak balak, yaitu untuk meluaskan rezeki bersama Basnas Kota Palembang. Baik, Ustadz berbicara tentang zakat. Apalagi terkait tentang tema kita yaitu sedekah menolak balak dan bisa meluaskan rezeki. Bisa diceritakan Ustadz dan bisa disampaikan ceramahnya seperti apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ustadz Teguh yang saya hormati, dan juga dari PAL TV, dan tentu para alim ulama, saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hari ini, detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga nikmat sehat ini terus Allah berikan sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sodakoh nolak balak, udah jelas. As-sodaku taruddul balak, itu kata Nabi. Bahwa sodakoh itu bisa menghindarkan atau menolak balak. Saya akan cerita sedikit. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu, ini kisah nyata ini, terjadi di daerah Bogor, di tepatnya daerah ya Kabupaten Bogor ya. Ibu-ibu ikut pengajian. Dalam pengajian itu ada seorang kiai yang ceramah tentang sodakoh itu bisa menghindarkan musibah balak. Minta perlindungan kepada Allah tentunya. Akhirnya pada saat itu ibu itu bersodakoh. Dia punya uang 100.000, dia ambil 50.000, dia sodakohkan dengan ikhlas dan sambil berdoa, ya Allah lindungi anak-anak saya, jauhkan dari musibah dan lain-lain. Nah, saat ibu ini bukan ikut pengajian, namanya anak-anak zaman sekarang apalagi sudah ada medsos ya, kegiatan medsos itu chatting dan sebagainya, kenalanlah anak ibu ini gadis, kenalan sama cowok, janjianlah ketemu kan gitu, kopi darat lah. Janjian, singkat cerita, ketemulah di sebuah tempat wisata yang terkenal di daerah Bogor. Tiba-tiba diajaklah ke sebuah villa yang dia tidak sengaja bahwa villa itu bukan villa tapi tempat untuk mau dia buang hajat lah gitu. Tapi disuruhnya duduk sebentar, ditawari, nak minum air gitu, minum apa? Akhirnya villa itu kosong tentunya, dikasihlah minum sang gadis ini tadi, tapi ternyata setelah minum dia tertidur. Begitu. Nah, di saat itulah, ini kisah nyata ini. Saya saksikan, dengar langsung dari yang bersangkutan. Nah, begitu saat tepat pada saat itu, ketika dia sedang sodakoh itu, sedang nyelengin itu, ya Allah lindungi anak saya. Ketika anaknya sedang dibawa ke sebuah kamar, tiba-tiba langsung dia sadar, menerjang laki-laki itu dan berteriak kabur minta tolong. Dan ini dibenarkan oleh Polsek setempat, kisah cerita ini. Subhanallah. Ini kisah nyata ini. Dan banyak sekali kejadian, termasuk yang baru-baru viral kemarin ini yang ada apa namanya? Di persimpangan ada mobil apa itu? Kontainer itu yang nabrak itu betul. Di lampu merah itu. Ada motor satu yang masih bergantungan makanan. Pada saat itu orang tersebut sedang mau bersedekah membagikan makanan. Jumat barokah gitu ya. Tiba-tiba
dia saat kejadian dia sedang turun, sedang ngasihkan makanan. Kejadian itu terjadi dan dia selamat. Motornya pun tidak rusak. Dan ini fakta, ini nyata. Jadi hadis Nabi itu tidak bohong, benar. Dan saudara-saudara, inilah makanya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini lan tadilu in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kau berpegang teguh kepada keduanya, hidupmu pasti akan selamat, hidupmu pasti akan bahagia, hidupmu tidak akan sengsara, hidupmu pasti akan sukses. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau hidup kita betul-betul berpegangan, berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis Nabi Muhammad SAW, kita amalkan, kita jalankan, insya Allah hidup kita akan selamat. Baik jasmani maupun rohani. Termasuk tadi, temanya tadi, sedekah menghilangkan, menolak bala, juga sedekah meluaskan rezeki. Oh sudah pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasal habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah." Siapa orang yang mengeluarkan uangnya, hartanya di jalan Allah, ya sedekah, baik melalui zakat, sodako, infak, berbagi kemana saja, ikhlas karena Allah, maka bagaikan dia menanamkan satu biji, tumbuh 7 cabang, setiap cabang 100 buah, berarti 700. Allah ganti 10.000 yang kita tabung, yang kita celengkan, yang kita sodakokan 700.000, bahkan 7 juta. Bahkan ayat lain mengatakan berlipat-lipat ganda, suka-suka Allah. Maka jangan heran apabila ada orang yang dulunya miskin, karena rajin sodako dia jadi kaya. Dulunya orang yang biasa-biasa saja, sekarang jadi pejabat misalnya, dan lain sebagainya, itu karena sodako. Nah inilah makanya saya sangat mengapresiasi sekali dan bersyukur dan bangga sekali dengan Basnas Kota Palembang. Subhanallah, ini gerakannya luar biasa. Selama ini ada, tapi sekarang lebih baik lagi. Lebih baik ada sedekah dalu, ya gitu. Kemudian lagi di apa sedekah namanya, bangun rumah orang yang memang rumahnya sudah mau hancur. Bahkan saya baca kemarin rumah tahfiz ya. Rumah tahfiz itu sekarang sudah berdiri. Subhanallah, diresmikan oleh Ibu Wakil Wali Kota ya. Masya Allah. Nah ini Basnas, ini pemerintah memang harus ikut turun. Harus ikut turun untuk apa namanya, mengajak masyarakat berbuat kebaikan ini. Kita kan tahu ya dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholih wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya kamu dalam keadaan rugi. Manusia itu dalam keadaan rugi. Bahkan tafsir lain mengatakan dalam keadaan celaka. Illa kecuali alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus sholih, beramal soleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang yang beriman yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, bukan hanya mengakui Allah itu Tuhan kita saja, tetapi harus menyadarkan diri, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Dan juga harus meyakini ayat-ayat Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita betul-betul menyadari kita dari Allah, akan kembali kepada Allah, lalu untuk apa dunia ini? Untuk apa harta benda yang Allah berikan di dunia ini? Mau kita bawa mati? Tidak, hanya kain kafan. Makanya harta yang Allah berikan kepada kita ini, kalau ingin menjadi orang yang beruntung, laksanakan amal soleh, yaitu bersodako, berinfak. Kalau zakat sudah pasti wajib. Maaf saya ralat tadi, sodako itu sunnah, tapi zakat yang wajib. Iya ya, jadi kalau sodako sunnah, wajib itu zakat. Zakat harus dihisap setiap tahunnya untuk dikeluarkan. Tapi bisa juga dengan program Basnas seperti PNS yang dicicil setiap bulan. Itu lebih ngerti lah bagian Basnas nanti, demikian. Baik, itu dia tadi sudah disampaikan Ustadz juga bahwa sesuai dengan tema kita. Dan sedikit tadi tersentil oleh Ustadz Ofat sendiri bahwa di Kota Palembang kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia bisa terjadi melalui sedekah. Ya, betul. Dan di sini kita perlu tahu juga bahwa wadah zakat yang benar itu di mana sih? Ya. Nah, ini telah hadir nih. Ini wakil ketuanya langsung, yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Teguh Sobri. Bagaimana sekarang keadaan Basnas? Alhamdulillah, Basnas sudah semakin
banyak yang sadar berzakat, sadar zakat, berinfak, bersedekah, dan kita akan mencoba dalam 5 tahun ini berzakat itu menjadi lifestyle. Jadi kalau sudah menjadi lifestyle, jadi orang akan bertanya, bukan sekarang berzakatnya kemana? Itu kan. Lifestyle itu pola hidup. Pola hidup, gaya hidup. Betul. Gaya hidup. Apa tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Opat sendiri bahwa sedekah dan zakat itu, zakat wajib, sedekah ya sunnah seperti itu, dan kita harus bisa membagikan porsinya tersendiri. Nah, inilah mungkin salah satu dari Basnas ini sebagai tugasnya ya. Nah, betul. tadi banyak program, ada beberapa program yang telah disampaikan oleh Ustadz Opat juga. Kita ingin tahu, pemirsa PAL TV ingin tahu terkait program-program zakat seperti apa yang telah dikeluarkan oleh Basnas. Oh iya, jadi kan begini, pertama kami perkenalkan dulu lembaganya. Baik. Ya, lembaganya. Sebabnya lembaga ini dekat dengan Basarnas. Orang lebih kenal dengan Basarnas, Ustaz, ya ketimbang Basnas. Iya. Tapi dekat itu kan, jadi Basnas, Basarnas. Jadi Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional ini ada 3 tingkatan. Ada tingkatan RI pusat, ada tingkatan provinsi. Setiap provinsi ada Basnas, dan ada tingkatan kabupaten kota. Dan setiap kabupaten kota di Indonesia ada Basnas. Nah, yang Basnas ini yang membentuknya itu adalah pemerintah. Itu di pasal 5 ayat 1 bahwa pemerintah membentuk Basnas. Ya, jadi membentuk Basnas. Nah, di dalam pasal 5 ayat 3-nya dikatakan bahwa Basnas adalah lembaga pemerintah non struktural yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Baik, dan juga pastinya Ustadz, pemirsa semakin penasaran dengan Basnas dan dengan tema kita sendiri pada sore hari ini. Jadi untuk pemirsa PAL TV selalu pantangi Cawisan Ceramah Tausiah Agama Islam, dan karena kami mengundang juga untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di 0711 38 0022 setelah yang siko ini tetap di Cawisan PAL TV.